Halo semua, welcome to CDC Online Service hari ini. Menyapa Anda semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Pastinya hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Kami semua bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih, sebentar lagi kami akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan, karena kita ingin menjurnal apa yang ingin Tuhan berikan untuk hari ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan penyertaan Engkau. Sebentar lagi kami akan beribadah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman. Kau yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan memberkati setiap para volunteer yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati kami dalam menjalani ibadah, lancar segala jaringan maupun provider yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita mau sama-sama bawa setiap hati kita untuk Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa memberikan setiap kuasa untuk kita. Kita terima dengan iman. Mari kita nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia menanggung musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa menjadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berperang merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Amin. Mari nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menanggung musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama katakan dengan sepenuh hati, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Engkau hadir dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu saat kami dekat dengan Engkau, ada ketenangan dan ada pengharapan. Mari sama-sama kita mau belajar satu lagu ini, kita mau mainkan dengan sepenuh hati. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini, dalam pandang indah wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita semua sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini, dalam pandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini, dalam pandang indah wajah-Mu. Bersyukur untuk kesempatan yang indah yang diberikan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk pelayanan hari ini, untuk ujian dan penyembahan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa maupun bimbingan konseling, kami siap untuk membantu. Bapak Ibu maupun saudara-saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Mari kita dukung doa untuk setiap kebutuhan jemaat, bangsa, dan negara. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami
mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau. Pada hari ini kami mau sepakat untuk kebutuhan setiap jemaat yang mengalami sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dan sepakat lewat bilur-bilur-Mu saja Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dengan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberikan hikmat, Tuhan ide, bahkan kreativitas dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk kesehatan jemaat yang sudah dipulihkan serta yang sudah sembuh dari COVID-19. Juga kami bersyukur untuk jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap jemaat keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapatkan hikmat dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam membuat kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan pandemi COVID-19 ini akan cepat teratasi dengan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri supaya diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sepakat berdoa dan untuk bangsa dan negara kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama persiapkan hati kita. Kita mengatakan, biarlah kuasa Allah yang berhembus di tempat kita berada saat ini, terlepas jarak, bahkan terlepas tempat, kita percaya hadirat Allah tetap memenuhi setiap kita. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan dan menaikkan pujian dengan sepenuh hati. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Karena kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, saat ini siapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Dan kami percaya firman Tuhan yang ditabur, semuanya akan jatuh di hati sebagai tanah yang sudah siap ditabur benih firman Tuhan. Dan berakar kuat dalam hidup kami, sehingga kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah firman ini adalah isi hati-Mu yang akan menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oke, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah mengapa orang benar menderita. Kita percaya semua di dalam masa-masa ini rasanya siapa sih yang gak pernah menderita ya. Padahal kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan mau sungguh-sungguh, mau tidak sungguh-sungguh, semua mengalami perjalanan hidup yang sama. Ya, langsung next slide. Oke, kita lihat dulu, kita mau belajar dulu siapa yang dianggap orang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di Roma 3 ayat 20 dan 24. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjelaskan bahwa ternyata kebenaran itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita semua berusaha berusaha taat, berusaha melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi rasanya tidak ada satupun orang yang sanggup melakukan firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti ada gagalnya. Ya, kita lihat next slide. Ternyata tidak ada orang benar di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir saya lebih benar dari yang lain. Tuhan paling tidak suka kalau kita merasa sanggup atau merasa benar. Karena memang tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Seperti ayat tadi. Dan bahkan disebutkan bahwa benar itu karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat Roma 1 ayat 17 yang disebut orang benar. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Penekanannya saya garis bawahi, kita dibenarkan karena kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kita tahu definisinya iman adalah tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan berharap menjadi orang benar kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan setiap hari. Saya katakan sekali lagi, mendengar bukan hanya sekedar membaca. Karena kalau membaca kan gak kedengeran ya. Kalau membaca dalam hati. Nah, makanya mendengar di sini adalah kita pakai panca indera telinga. Saya sudah pernah khotbah sebelumnya. Kalau kita mau bertumbuh, jangan lupa panca inderanya harus dikerahkan semua. Panca indera mana saja yang membuat kita bisa bertumbuh. Jangan mengandalkan membaca dalam hati. Nanti Anda akan tertidur dan tidak pernah tahu firman Tuhan. Jadi orang benar ialah orang yang mau percaya Yesus dengan iman dan rela melakukan firman Tuhan. Setelah saya jadi orang benar, kita semua pasti merasa berusaha ingin jadi orang benar. Kenapa masih mengalami penderitaan? Jangan salah Bapak Ibu, kalau kita berusaha nggak benar-benar nanti. Roh Kudus yang akan menolong. Next slide. Iya, kita lihat di Markus 9 ayat 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Jadi kalau kita lihat karya salib Yesus, rasanya kesempurnaan pengorbanan Yesus terjadi karena melewati penderitaan untuk menyelesaikan tugasnya, karya keselamatan yang kita terima. Itulah karya terbesar
yang kita terima. Kalau Tuhan Yesus saja juga menunjukkan keteladanannya, bagaimana melewati penderitaan, masa akan kita mau bebas penderitaan? Jangan kita besar kepala Bapak Ibu, karena kita semua mendapatkan keselamatan adalah anugerah. Tetapi bukan berarti membebaskan penderitaan dari hidup kita. Next slide. Ya, kita mau belajar apa sih penyebab penderitaan. Nah, penderitaan itu ada dua penyebabnya. Saya pun juga merasa bersyukur bila kita mempelajari firman Tuhan, kita semakin mengerti pikiran Kristus. Penderitaan itu ternyata sebabnya simpel, hanya dua. Penderitaan akibat dosa, dan yang kedua, penderitaan adalah bagian dari rencana Allah untuk proses pendidikan orang beriman atau orang percaya. Nah, kita semua kalau penyebabnya simpel, cuma dua, kita masuk golongan yang mana? Saya percaya bahwa kita semua ingin tahu jelas penderitaan itu asal muasalnya dari mana. Ternyata cuma dua. Kita lihat lebih detail. Yuk, next slide. Apa bedanya penderitaan karena akibat dosa? Mau itu dosa sendiri kek, mau itu dosa keturunan lah dari nenek moyang kita, dibandingkan dengan penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kenapa orang benar menderita. Kita lihat dulu bahwa penderitaan di sini ada bedanya pastinya. Jadi karena penderitaan itu semua adalah harus dilalui oleh kita, apakah sudah bertobat ataupun belum bertobat, sama seperti Yesus untuk menyempurnakan karya keselamatannya pun harus melewati masa penderitaan. Prinsip-prinsip ini yang ingin saya bagikan. Jangan menghakimi diri sendiri dan juga jangan menghakimi orang lain. Ini adalah bukan bagian kita. Kalau kita melakukannya, saya mau kasih tahu, kita sudah bersekongkol dengan yang namanya roh intimidasi atau roh pendakwah. Jadi ini sebenarnya adalah pekerjaan roh intimidasi atau roh pendakwah, yaitu iblis pastinya, yang memasukkan pelurunya ke pikiran kita. Sehingga kita pun akan merasa tidak layak, merasa saya sudah sangat berdosa, saya sudah tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Atau mungkin kita menghakimi orang lain, dosanya sama. Jangan berpikir dosa menghakimi diri sendiri lebih ringan daripada menghakimi orang lain. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, apapun pekerjaan iblis, jangan pernah diikuti. Tinggalkan hal itu. Jadi kita harus menyelesaikan kalau kita pernah berbuat dosa. Apapun sebabnya penderitaan tidak penting untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengangkat penderitaan kita di kayu salib. Tuhan sudah melakukannya, sudah membayar lunas. Jadi jangan pernah berkata, orang itu tuh dosanya banyak, makanya ngalami ini. Itu bukan hak kita. Bertobat ya kalau pernah ngomong begitu. Apapun penderitaan yang dialami seseorang, jangan pernah mengatakan akibat kita menghakimi orang itu dosanya apa. Karena itu bukan bagian kita tapi bagian Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mematahkan kutuk dosa. Mau dosa besar, mau dosa kecil, mau dosa sendiri, mau dosa keturunan, mau apapun, Tuhan sudah mematahkannya di kayu salib. Jadi yang terpenting untuk menindaklanjuti sebuah penderitaan yang kita alami apa? Cuma satu, bertobat. Gak ada kunci kata lain. Sudah penyebab penderitaannya cuma dua macam tadi. Dan kuncinya bertobat. Tuhanlah yang akan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan punya skenario yang luar biasa untuk memulihkan, mengambil alih kendali yang tadinya penderitaannya karena kebodohan kita sendiri kah? Karena kesalahan kita sendiri kah? Karena kesalahan nenek moyang kita kah? Karena kesalahan orang lain yang benci sama kita? Itu semua jangan pernah dibanding-bandingkan atau dipikirin. Pokoknya Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mematahkan kutuk dosa atau penderitaan dan mengubah kutuk menjadi berkat. Next slide. Tidak ada penderitaan yang terjadi sia-sia. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Berpeganglah pada janji-janjinya dan jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita karena rencana kita bukanlah rencananya. Kita harus tahu apa itu rencana Allah.
Karena rencana Allah tidak mungkin gagal, rencana kita yang bisa gagal. Kita lihat Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Pasti kita tahu jerih lelah kita di dunia ini yang sementara, yang tidak lama, karena semua ada batas waktunya. Pasti kita akan memperoleh upahnya nanti. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Next slide. Lukas 21 ayat 17 sampai 19. Ini adalah penderitaan untuk orang yang sudah mengenal Yesus. Kalau tadi penderitaan orang yang belum mengenal Yesus, dia bertobat dan kemudian Tuhan mengubahnya kutuk menjadi berkat dan Tuhan membawa mereka masuk rencana, yaitu kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Saya percaya kita semua sudah mengenal Yesus. Kita semua sudah meninggalkan perilaku hidup yang lama sebelum kita bertobat. Kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu kita lihat penderitaan apa yang sekarang kita alami setelah kita bertobat. Lukas 21 ayat 17 sampai 19. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Luar biasa bahwa ternyata Tuhan begitu peduli dengan kita. Sekalipun masa lalu kita demikian buruk, sekalipun pelanggaran firman Tuhan yang kita sudah buat rasanya terlalu besar, tetapi Tuhan pasti mengampuni kita dan Dia mengasihi kita, dan kita akan masuk penderitaan babak baru, yaitu penderitaan karena kita mengikuti Yesus. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Karena iblis tidak suka pasti karena kita ikut Yesus. Pasti banyak serangan-serangan ditujukan kepada kita. Yang penting kata Tuhan, tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Karena Tuhan katakan sehelai pun dari rambut kepalamu tidak akan hilang, ya. Artinya Tuhan tahu dari rambut kita yang jatuh. Next slide. Jadi, kemuliaan Tuhan ada di balik penderitaan orang benar. Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Ini adalah kisah tentang orang yang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus bertanya. Makanya kita lihat, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ini suatu jawaban yang menurut saya luar biasa. Tuhan tidak pernah menilai atau menghakimi apapun yang terjadi sekalipun seseorang yang cacat dari lahir. Saya bisa bayangkan orang yang cacat dari lahir pasti mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Karena kita lihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita di zaman ini. Mungkin ada yang sudah sering mendengar karena motivator yang luar biasa seperti Nick Vujicic. Itu adalah saya berpikir dia begitu luar biasa dipakai Tuhan meskipun tanpa kedua tangan dan kedua kaki. Bahkan pernah ada wartawan yang bertanya, "Kalau kamu diizinkan Tuhan lahir kembali, mau nggak lahir dengan anggota tubuh yang lengkap?" Lalu Nick Vujicic bilang, "Itu lain ceritanya. Saya sangat mensyukuri keadaan saya sekarang. Dengan keterbatasan saya bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Belum tentu kalau tubuh saya lengkap, saya bisa memuliakan nama Tuhan. Karena masing-masing punya kapasitas sesuai dengan rencana Tuhan." Dari jawaban itu saya berpikir, apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan perkara besar untuk kita, untuk dinyatakan di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan janjikan, seperti kasus orang yang buta sejak lahir. Tuhan tidak pernah menyalahkan siapapun, tetapi yang pasti Tuhan akan memakai orang buta ini untuk menunjukkan bahwa Dia punya Allah yang luar biasa. Demikian juga dengan kita semua. Kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan mempersiapkan kita untuk dipakai dengan ajaib. Next slide. Lalu ini 3 hal penting supaya kita tidak lagi stres kalau menghadapi penderitaan di masa-masa sulit ini.
Tujuan orang benar diizinkan mengalami proses penderitaan cuma 3, Bapak Ibu. Sederhana banget. Saya begitu membaca konsep penderitaan yang begitu sederhana. Rasanya kenapa selama ini begitu complicated kita memikirkannya. Begitu pelik rasanya kita sampai stres memikirkannya. Kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa begini, kenapa begitu? Dan kita nggak nemu jawabannya. Saya mau kasih tahu jawabannya. Hari ini jawabannya cuma 3. 1, penderitaan adalah kesempatan pengalaman pribadi bersama Yesus. 2, penderitaan bisa membangun karakter Yesus dalam diri kita. 3, penderitaan akan membuat kita peka kepada orang lain yang juga mengalaminya. Karena itu cuma 3, kita bahas satu-satu. Next. 1, penderitaan adalah kesempatan mengalami pribadi bersama Tuhan. Kita lihat contohnya yang paling ngetop, yang paling menderita di sepanjang ini Ayub adalah kisah penderitaan yang paling saya suka selama saya menjalani penyakit kanker, mulai dari terpuruk, mulai dari pengen mati, sampai saya bangkit kembali, sampai saya pulih dan bisa berdiri tegak sampai hari ini. Saya salut sama Ayub. Kita lihat Ayub 42 ayat 5. Kemalangan hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengatakan, janganlah cuma dengar dari kata orang. Ketemu sendiri sama Tuhan. Pandang sendiri mata Anda, mata kita semua. Oh, ternyata aku ketemu Yesus. Aku ketemu Bapa yang mengasihi aku. Siapa sih yang gak mau ketemu Tuhan secara pribadi? Semua pasti kepengen. Tetapi saya katakan, inilah kesempatan berharga. Di saat-saat kita bertanyalah langsung kepada Tuhan. Slide berikutnya. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen penonton. Kita lihat mujizat di mana-mana. Kita lihat, wah keren ya, dia ngalami kesembuhan. Wah luar biasa ya, tapi sedangkan kita sendiri terpuruk. Saya kasih tahu Bapak Ibu, bertobat untuk orang-orang yang tipe seperti ini. Punya pengetahuan kekristenan hanya dari kata orang. Firman Tuhan tidak berakar kuat dalam hidupnya. Tahu Yesus, tapi tidak kenal Yesus. Saya mau katakan tipe-tipe seperti ini, tinggalkan. Kalau tidak, kita akan tertinggal sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Allah kita yang bergerak. Saya pun mengalami Bapak Ibu. Saya katakan ini bukan karena saya tidak mengalami. Saya pun mengalami. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya sudah melayani Tuhan tapi saya mengalami? Kenapa saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Baru kemarin saya katakan, kenapa badan saya jadi gudang penyakit? Padahal saya dokter loh. Tetapi langsung tadi kemarin saya ingat banget, siapa yang bilang ya? Ibu Meli ya, Ibu Naftali bilang, bukan gudang penyakit sih, gudangnya mujizat. Amin. Setiap kita mengalami sesuatu penderitaan, disitulah mujizat dinyatakan. Jangan pernah berpikiran negatif dengan diri kita, karena Allah mengasihi kita. Slide berikutnya. Kedua, penderitaan bisa membangun karakter Yesus dalam diri kita. Karena itulah yang memang Tuhan inginkan kita berubah. Selama perjalanan hidup kita di dunia adalah sebagai murid Kristus yang terus-menerus diperbarui dari manusia lama menjadi manusia baru. Terus kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi karakter Kristus harus kita miliki. Kita harus melihat bagaimana kehidupan Yesus selama di dunia. Apakah kita sanggup memilikinya? Nggak mungkin dong hari ini karakter saya yang begitu, kita tahu dari sejak kita lahir siapa saya. Tetapi kemudian gara-gara kita bertobat, kita menjadi karakter yang baru. Tidak mudah mengubah karakter. Perlu waktu. Kapan? Sepanjang hidup kita. Jadi inilah prosesnya. Ini adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Slide berikutnya. Ada di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, inilah satu bukti bahwa Tuhan mengizinkan untuk satu tujuan mulia, yaitu bahwa kita memperoleh ketekunan. Dan akibat dari ketekunan ada dampak berikutnya. Kita menjadi orang yang tahan uji. Tentunya tahan uji di sini tidak menjadi orang yang pahit hati, mudah tawar hati, baper, sensi, bentar-bentar langsung merasa tersinggung, bentar-bentar merasa kecewa. Tentunya tidak seperti itu karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah ketekunan, tahan uji, dan kita hanya punya pengharapan di dalam Yesus, dan ini semua tidak mengecewakan. Jadi kalau kita masih menyimpan kekecewaan, saya pikir sekarang saatnya untuk bertobat. Kekecewaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami apa yang kita harapkan belum dijawab, bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi karena kita punya pengharapan hanya di dalam Yesus. Jadi karakter-karakter inilah yang Tuhan ingin bentuk lewat penderitaan, kesengsaraan, tidak sesuai dengan pengharapan kita. Makanya kita harus maju terus di dalam iman, kata Tuhan. Saya ingat banget waktu lutut saya bengkak dan asam uratnya tinggi, reaksi autoimun, padahal jalan aja susah dan harus ke Depok untuk berjalan. Saya ingat banget jalan aja susah. Saya sampai berdiri, duduk aja sakitnya minta ampun. Dan dokter di RSCM sudah mengatakan harus operasi. Saya bilang, ya ampun Tuhan, saya kan mau pelayanan. Pelayanan kan butuh kaki. Tuhan tolong sembuhkan. 6 bulan setiap bulan lutut saya cairannya disedot 25 cc. Setiap bulan. Dan saya katakan, Tuhan saya nggak mau dioperasi. Dan ternyata begitu sederhana Tuhan mempertemukan saya dengan seorang dokter ahli tulang di Malaka. Dan dokter itu cuma simpel mengatakan, Ibu, apakah Ibu rajin olahraga? Saya langsung bilang, enggak. Nah itu jawaban sederhana dan pertanyaan sederhana. Kenapa Ibu enggak olahraga? Capek karena tiap hari pulang kantor udah sore. Terus dokter itu cuma bilang, Ibu mau sembuh? Mau. Tanpa operasi? Ya. Kata dokter itu, mulai hari ini, mulai berenang dan naik sepeda statis ya. Berenang dan sepeda, yaitu karena sambil duduk dan tidak membebani lutut. Saya langsung lakukan, dan Bapak Ibu ternyata begitu sederhananya. Dokter di Indonesia sudah menyuruh operasi untuk saya nggak mau. Lalu ternyata dalam waktu 2 minggu, lutut saya kempes, sampai hari ini saya bisa berjalan kemana-kemana tanpa harus kesakitan. Hal sederhana, Tuhan sedang mendidik disiplin kita untuk berolahraga. Bapak Ibu saya ngomong gini jadi ingat, pandemi jangan lupa tetap olahraga atau senam di depan rumah ya. Meskipun gak keluar rumah PPKM, jangan lupa senam. Ini berlaku untuk kita semua jemaat maupun saya sendiri karena saya gak mau sakit. Next slide. Nomor 3. Penderitaan akan membuat kita peka kepada orang lain yang juga mengalaminya. Ini poin yang paling penting karena kita harus jadi terang dan garam. Kita harus jadi berkat kepada lingkungan. Di sekeliling kita juga banyak orang yang menderita tapi belum mengenal Yesus. Inilah kesempatan untuk memperkenalkan Yesus melalui sharing pengalaman pribadi, bukan sekedar teori. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya teori, belum tentu orang percaya. Tetapi kalau sesuatu yang kita sudah alami secara pribadi, inilah yang disebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya. Tadi ayat sebelumnya atau keterangan sebelumnya saya sebutkan bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Itu berlaku untuk semua anak Tuhan tanpa peduli jenis dosanya. Karena Tuhan ingin kita memuliakan namanya. Jadi ayo, jangan khawatir dengan penderitaan yang kita alami. Mintalah kepada Tuhan untuk kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa membagikan nama Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga orang-orang menerima Yesus. Slide berikutnya. 2 Korintus 1 ayat 5 dan 6. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus
Kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kami menderita. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat ini jelas mengatakan, penderitaan kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Jadi jangan merasa minder Bapak Ibu atau kita semua yang pernah gagal, yang pernah terpuruk, yang pernah melanggar firman Tuhan. Itu adalah masa lalu. Tetapi hari ini saatnya kita sudah bangkit dan membagikan kesaksian hidup kita. Penderitaan itu adalah bagian dari proses kesaksian kita untuk orang lain. Kalau itu karena kesalahan kita, jawabannya hanya bertobat. Tapi kalau diizinkan Tuhan karena memikul salib karena nama Yesus, itu pun menghasilkan karakter Yesus. Slide berikutnya. Orang benar pasti bisa melewati kemalangan atau penderitaan. Ada di Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya percaya penderitaan kita, sebagian yang kita alami ataupun banyak yang kita alami adalah proses untuk kita mengenal Tuhan seperti tadi, itu kita bisa lewati. Salah satu case, kemarin saya mendengarkan satu orang anak muda yang ingin minta didoakan. Saya cukup miris mendengarnya, dia katakan, tolong doakan saya, karena mata kanan saya sudah operasi 5 kali dan gagal karena retinanya lepas. Jadi penglihatannya tinggal 5%. Lalu dia bilang, saat ini Juni kemarin mata kiri saya retinanya juga lepas. Bisa dibayangkan Bapak Ibu penderitanya. Saya melihatnya aja sampai wah, saya ngalamin satu retina lepas di mata kanan saya. Stresnya minta ampun. Anak muda loh ini, kalau saya udah nenek-nenek. Anak muda ini bilang, tolong apakah Tuhan mampu menyembuhkan saya. Mata kiri saya sudah juga mau operasi dan ini sudah mau operasi yang kedua. Berarti total dia mengalami operasi mau yang ke-7. 5 di mata kanan dan itu gagal hanya 5%. Sekarang 2 di mata kiri nyaris gagal pula dan dia kelihatan putus asa. Saya ingin ngomong, saya ingin berkata, saya rencana akan japri ke dia, masih mau cari tahu bahwa saya katakan Tuhan kita tetap luar biasa. Sama dengan waktu mata kanan saya, retina saya lepas, dokter sudah mengatakan operasi berhasil tapi muncul kasus berikutnya yaitu tekanan bola mata tinggi. Dan itu adalah glaukoma, artinya saya akan terancam buta juga. Cuman begitu Tuhan berkata, apakah kamu mau pensiun untuk aku percayakan sebuah tugas besar? Saya tadinya nggak mau. Tapi karena saya nggak mau kehilangan penglihatan kanan saya katakan, oke Tuhan, saya siap. Apapun saya siap. Tapi yang penting kembalikan penglihatan mata kanan saya. Dan Tuhan mengabulkan. Tekanan bola mata saya sampai hari ini normal. Saya punya jadwal kontrol nanti Oktober. Saya tetap berjuang dengan iman. Pasti saya tidak mau mengalami operasi mata lagi. Tetapi saya percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi Tuhan mampu mengubah rekayasa jahat jadi sebuah kebaikan buat kita. Jangan pernah minder ya Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat 20 ini adalah kisah Yusuf. Yusuf pun mengalami penderitaan yang luar biasa berpuluh-puluh tahun karena dibuang oleh kakak-kakaknya. Kita lihat, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa Israel lah, karena Yusuf rela menjalani penderitaan itu. Yusuf dipakai Tuhan lewat hal yang buruk untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Slide berikutnya. Jadi, menderita secara tubuh dan jiwa adalah cara ilahi untuk mengembalikan divine destiny manusia, yaitu menjadi manusia roh atau manusia Kristus. Gak usah takut penderitaan, kita mampu lewati bersama Tuhan. Hadapi penderitaan, jangan pernah lari dari penderitaan. Slide terakhir mungkin. Iya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. Demikianlah ayat terakhir yang ingin saya bagikan. Saya percaya Bapak Ibu, dengan penderitaan kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan bersama-sama Yesus kita melakukan dan mempraktekkan mujizat Tuhan. Ringkasan slide terakhir hari ini, khotbah saya hari ini. Ingat, tujuan orang benar diizinkan mengalami proses penderitaan hanya 3. Penderitaan adalah kesempatan pengalaman pribadi bersama Yesus. 2. Penderitaan bisa membangun karakter Yesus di dalam diri kita. 3. Penderitaan akan membuat kita peka kepada orang lain yang juga mengalaminya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau bagikan. Kami percaya di masa pandemi, penderitaan bertubi-tubi datang dalam hidup kami, mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar, bahkan mungkin yang sangat tidak kami pikirkan sebelumnya. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan hari ini, Engkau mengingatkan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ingin berhubungan intim dan sangat dekat dengan kami, bahwa kami mengenal Allah lebih lagi. Tuhan, berkati jemaat supaya memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, sehingga di masa-masa sulit, seberat apapun, kami tetap beriman untuk melewatinya dan mengalami terobosan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk setiap para volunteer yang sudah melayani hari ini. Pengumuman, pada tanggal 29 Agustus, ibadah CDC online via Zoom jam 10 akan dilayani oleh Pastor Andi Alivianto. Serta di ibadah umum minggu depan akan diadakan doa penyerahan anak. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari mempersiapkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memberi. Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap pemberian kami ya Tuhan. Agar pemberian kami ini layak di hadapan-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu. Engkau yang mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mau terima janji-Mu Tuhan, mau terima sukacita daripada Tuhan, amin. Oh haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam mengikuti ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam kelompok Carsel, yaitu kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dalam Carsel sesuai dengan kelompok, usia, bahkan waktu dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih lagi. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, ku lihat penuaian terjadi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di ibadah CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Oke Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini.
Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah hidup kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, berkat Allah tercurah dari Allah Bapa dengan kasih penyertaan Kristus dalam hidup kita dan penyertaan Roh Kudus sepanjang hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.